ini, gelombang bunyi adalah gelombang yang mekanik longitudinal yang merambat melalui medium, padat, cair, dan gas. Akibat getaran menghasilkan rapatan dan renggangan. Gelombang bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Oleh karena itu, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Medium perambat bunyi dapat berupa udara, air, maupun benda padat. Bunyi memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah dapat dipantulkan dan diserap oleh suatu benda. Selain itu, bunyi juga memiliki frekuensi dan amplitudo. Frekuensi menentukan tinggi rendahnya nada, sedangkan amplitudo menentukan keras atau lemahnya bunyi yang terdengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi hingga frekuensi sekitar 20 Hz hingga 20.000 Hz. Bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz disebut dengan infrasonik, sedangkan bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Frekuensi bunyi berhubungan erat dengan tinggi rendahnya nada. Bunyi dengan frekuensi tinggi menghasilkan nada tinggi, sedangkan bunyi dengan frekuensi rendah menghasilkan nada rendah. Pada percobaan ini, perubahan frekuensi disebabkan oleh perbedaan volume air di dalam gelas. Bunyi juga memerlukan medium untuk merambat. Dalam percobaan gelas berisi air, medium yang digunakan adalah udara. Tanpa adanya medium, gelombang bunyi tidak dapat merambat dan tidak akan terdengar. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktik gelombang bunyi adalah terutama alat-alatnya. Siapkan 7 gelas yang sama atau sejenis. Lalu 1 sendok, kemudian bahannya yaitu siapkan air. Langkah-langkahnya, siapkan alat dan bahan. Susun gelas secara berjajar di atas meja atau lantai yang rata agar tidak mudah bergeser saat dipukul. Isi gelas pertama dengan air hingga penuh. Gelas ini akan menghasilkan nada paling rendah. Isi gelas kedua dengan air sedikit lebih rendah dari gelas pertama, tidak penuh. Gelas ini akan menghasilkan nada re. Isi gelas ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dengan air yang semakin dikit secara bertahap hingga gelas ketujuh berisi air paling sedikit. Bunyikan setiap gelas dengan cara mengetuknya perlahan menggunakan sendok. Lalu dengarkan perbedaan bunyi yang dihasilkan dari masing-masing gelas. Bagaimana perbedaan volume air dalam gelas dapat memengaruhi bunyi yang dihasilkan saat gelas diketuk. Gelas berisi air dengan volume berbeda menghasilkan suara berbeda karena perbedaan frekuensi getaran yang dihasilkan saat dipukul. Volume air memengaruhi massa gelas. Semakin banyak air, massanya akan berat, dan semakin sedikit getaran, frekuensi menjadi rendah. Sedangkan sedikit air, massa akan ringan, menghasilkan banyak getaran, frekuensi menjadi tinggi. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal yang dihasilkan oleh getaran dan memerlukan medium untuk merambat. Gelombang bunyi merambat melalui rapatan dan renggangan partikel medium seperti udara, air, atau benda padat sehingga bunyi dapat terdengar oleh telinga manusia. Tanpa adanya medium gelombang, bunyi tidak dapat merambat. Selain itu, bunyi memiliki karakteristik utama yaitu frekuensi dan amplitudo. Frekuensi menentukan tinggi rendahnya nada, sedangkan amplitudo mempengaruhi kuat atau lemahnya bunyi. Pada percobaan gelas berisi air, perbedaan volume air menyebabkan perbedaan bunyi yang dihasilkan. Semakin banyak air di dalam gelas, frekuensi bunyi semakin rendah. Sedangkan semakin sedikit air, frekuensi bunyi semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada benda yang bergetar dapat mempengaruhi bunyi yang dihasilkan.